Bab 3031. Bab 3031. Mendengar pengingat Lucian, ekspresi Sally membeku. Dia ingat bahwa dia memang memiliki villa tak terpakai yang sesuai dengan kebutuhan Leon dalam segala aspek. Namun, villa itu cukup mahal, dan menurutnya Leon tidak mampu membenarkannya. Nona Summers, apakah Anda memiliki villa bekas yang belum terpakai untuk dijual? Di mana villa ini? Bisakah Anda mengajak saya melihatnya dulu? Leon bertanya. Dia tidak pernah menjadi penggemar rumah bekas, terutama karena dia khawatir membeli properti yang cacat atau bermasalah, yang akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika Sally memiliki villa untuk dijual, itu ideal. Setelah percakapannya dengan Sally tadi, dia memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Membeli villa dari Sally sepertinya jauh lebih baik daripada melalui agen real estate. Tentu saja, premisnya adalah villa Sally harus memenuhi persyaratannya. Baiklah. Kalau begitu, izinkan aku mengajakmu melihatnya, Sally berpikir sejenak sebelum menjawab. Villanya telah kosong selama lebih dari 2 tahun tanpa ada gunanya. Dia telah mempertimbangkan untuk menjualnya sebelumnya. Karena Leon ingin membeli sebuah villa, terlepas dari apakah dia mampu membelanjakannya, tidak ada salahnya menunjukkannya kepadanya. Jika Leon mampu membelinya, itu bagus sekali. Sebaliknya, jika dia tidak bisa, dia tidak akan kehilangan apapun. Pearl Garden Estate adalah komunitas villa kelas atas di pinggiran kota, terletak di tepi pegunungan dan perairan, dengan pemandangan yang indah. Itu adalah tempat yang ideal untuk bersantai, berlibur, dan mengembangkan diri, disukai oleh banyak orang kaya dan berpengaruh. Mengikuti instruksi Sally, 3 mobil melaju ke sebuah villa mandiri di belakang komunitas villa dekat pegunungan dan berhenti. Kemudian, pintu mobil terbuka, dan Leon, Sally, dan yang lainnya keluar satu demi satu. Lingkungan di sini memang sangat bagus. Leon memandangi villa mandiri di depannya dan kemudian ke pegunungan hijau subur tidak jauh di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan di matanya. Lingkungan dan tata letak villa ini sangat mirip dengan Villa Iris di Dragon Bay Villas, Springfield. Satu-satunya perbedaan adalah rumah Iris di Dragon Bay Villas agak jauh dari belakang gunung. Villa di dekatnya lebih dekat ke gunung belakang, yang membuatnya nyaman untuk membangun lingkaran pengumpulan energi. Dia dengan cepat menyukai lingkungan dan lokasi villa ini hanya dengan beberapa tampilan. Terlebih lagi, dia yakin ketika Iris tiba di wilayah tengah untuk bergabung dengannya, dia pasti akan menyukai tata letak dan gaya villa ini. Tuan Wolf, izinkan saya membawa Anda ke dalam untuk melihat-lihat, kata Sally sambil membuka pintu villa dan membawa Leon dan yang lainnya masuk. Begitu masuk, Sally mengajak Leon dan yang lainnya berkeliling. Meskipun villa tersebut telah kosong selama lebih dari 2 tahun, dia sering menyewa pembantu untuk membersihkannya. Selain agak kosong, kamar dan halamannya juga sangat bersih sehingga cocok untuk tempat tinggal Leon, Cynthia, dan Ruth. Tuan Wolf, apakah villa ini memenuhi kebutuhan Anda? Apakah Anda puas? Sally bertanya sambil tersenyum. Ya, saya sangat puas. Leon mengangguk dan berkata, Nona Summers, berapa harga villa ini? Bab 3032. Bab 3032. Tuan Wolf, sejujurnya, harga pasar saat ini untuk villa ini setidaknya lebih dari 80 juta. Sally berkata setelah berpikir beberapa lama, namun, kita sudah ditakdirkan untuk bertemu. Jika kamu benar-benar ingin membeli villa ini, aku bisa memberikan diskon 20%, sebagai tanda persahabatan dengan kalian bertiga. Setelah percakapan mereka sebelumnya, Sally mengembangkan kesan yang baik terhadap Leon. Selain itu, karena merekalah yang telah merusak mobil Leon, dan Leon sangat ramah dalam masalah ini, tidak membuat pamannya, dia merasa adil untuk membalas kebaikannya. Oleh karena itu, dia menawar Leon harga persahabatan yang sangat menguntungkan. Tentu saja, premisnya adalah Leon mampu membeli villa semahal itu. Apa, Lucian, yang berdiri di sana, terkejut dengan apa yang dia katakan. Dia menyarankan agar Sally menjual villa kosong ini kepada Leon dengan tujuan melihat Leon mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah bermaksud agar Sally menjualnya dengan harga diskon. Sekarang,
Sally telah menawarkan Leon diskon 20%, yang membuat harganya menjadi 16 hingga 17 juta lebih murah dari nilai pasar. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Aku tidak gila. Aku tahu apa yang kulakukan, jawab Sally dengan tenang. Meskipun dia sudah yakin bahwa Leon hanyalah orang-orang kelas menengah biasa, sikap Leon, Cynthia, dan Ruth menunjukkan bahwa mereka adalah individu yang cukup cakap dan berbakat di dunia bisnis. Mengingat usia muda dan potensi pertumbuhan yang dimiliki Leon dan kedua rekannya, tidaklah berlebihan untuk membayangkan bahwa suatu hari nanti mereka akan menjadi terkenal di dunia bisnis. Dengan pemikiran ini, dia melihat peluang untuk mendapatkan bantuan dari Leon dan teman-temannya, dengan harapan dapat menjalin hubungan yang bermanfaat dengan mereka. Jika mereka mencapai kesuksesan besar di masa depan, hubungan ini berpotensi menguntungkan kepentingan bisnis Summers. Singkatnya, musim panas sangat besar dan makmur, dan jumlah lebih dari 10 juta tidak berarti apa-apa bagi mereka. Jika dia dapat menggunakan diskon kecil ini untuk berteman dengan 3 talenta bisnis muda yang menjanjikan, itu akan menjadi investasi yang berharga. Apakah Leon dan teman-temannya pada akhirnya berhasil atau tidak, hal itu tidak akan merugikan Summers. Melihat Sally telah mengambil keputusan, Lucian ragu-ragu, ingin membujuknya lebih jauh. Namun, setelah berpikir sejenak, dia melepaskannya. Seperti Sally, dia percaya bahwa Leon dan teman-temannya hanyalah orang biasa. Sekalipun Sally menawarkan diskon 80%, Leon tidak akan pernah mampu membeli villa semahal itu. Karena mereka juga tidak bisa membeberkan, tidak ada gunanya membuang-buang napas untuk mencoba membujuknya. Namun, sebelum pikiran menghinanya terbentuk sepenuhnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Nona Summers, kalau begitu, saya menghargai kebaikan Anda, kata Leon sambil tersenyum. Meskipun dia tidak kekurangan uang dan tidak peduli dengan diskon, Sally telah menjelaskan bahwa dia ingin menawarkan diskon sebagai tanda persahabatan terhadapnya, Cynthia, dan Ruth. Prinsipnya adalah menghormati orang yang menghormatinya. Karena Sally bertindak atas dasar niat baik, tidak perlu menolak tawarannya. Apa, Tuan Wolf, maksud Anda benar-benar berniat membeli villa ini? Sally dan Lucian sama-sama terkejut. Lucian, khususnya, tidak percaya, tidak bisa mempercayai pendengaran. Tentu saja, Leon mengangguk setuju. Bab 3033. Bab 3033. Nak, berhentilah berpura-pura. Tahukah kamu betapa mahalnya villa ini? Bisakah kamu benar-benar membelinya? Lucian mencibir, meragukan kemampuan finansial Leon. Itu hanya beberapa puluh juta. Anda akan segera melihat apakah saya mampu membelinya, jawab Leon dengan tenang. Leon sudah merasakan bahwa Lucian memendam rasa permusuhan terhadapnya. Namun, mengingat kekuasaan dan statusnya saat ini, Lucian hanyalah karakter kecilnya, tidak layak mendapat perhatian atau upaya untuk diajak berdebat. Beralih ke Sally, Leon berkata, Nona Summers, tolong hitung total biaya villa dan berikan saya nomor rekening Anda. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Oh, oke, jawab Sally. Masih ragu apakah Leon benar-benar berniat membeli villa itu atau hanya sekedar gertak sambal, namun kebenarannya akan segera terungkap. Dia menghitung harga pasti villa itu dan memberi Leon nomor rekening banknya. Nak, aku penasaran untuk melihat trik macam apa yang kamu miliki. Lucian bersinar, masih yakin bahwa Leon hanya sedang berpura-pura. Lagi pula, lebih dari 80 juta bukanlah jumlah yang kecil. Meski dengan diskon 20%, masih berkisar 64 atau 65 juta. Jumlah sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh orang biasa. Bahkan pengusaha kaya dengan aset bernilai miliaran pun mungkin kesulitan menghasilkan dana cair sebesar 60 juta. Dia tentu tidak percaya bahwa Leon, seorang kelas menengah biasa, mampu membayar sejumlah itu. Dibutuhkan keajaiban. Lucian sangat menantikan untuk mempermalukan Leon ketika dia gagal menghasilkan uang, siap untuk mengajarkannya konsekuensi buruk dari berpura-pura menjadi kaya. Namun, kenyataannya seringkali lebih keras dari imajinasi. Sebelum pikiran sibuk Lucian selesai, Leon dengan cepat mentransfer lebih dari 60 juta ke Sally menggunakan teleponnya. Apa? Seru Lucian, terkejut.
Dia melihat matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menganggap Leon hanyalah orang biasa dan mendorong Sally untuk menjual villa itu kepada Leon, berharap melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Namun kenyataannya telah menekan keras di wajahnya, hingga pipinya hampir membengkak. Lucian tidak pernah membayangkan bahwa Leon, yang dianggap sebagai orang kelas menengah biasa, benar-benar dapat menghasilkan lebih dari 60 juta. Itu benar-benar membutakannya, membuatnya terkejut dan tidak percaya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Leon bisa melakukannya dan berjuang untuk menerima kenyataan pahit ini. Tentu saja, bukan hanya Lucian yang terkejut. Sally juga sama terkejutnya. Dari percakapan mereka sebelumnya, dia juga percaya Leon hanyalah individu kelas menengah biasa. Tapi sekarang, melihat Leon menghasilkan lebih dari 60 juta dolar, jelas dia jauh lebih dari orang biasa. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan Leon dan teman-temannya. Bab 3034. Bab 3034. Tuan Wolf, saya sudah menerima uangnya. Jika Anda percaya kepada saya, Anda dapat memberikan saya kartu identitas Anda untuk prosedur transfer properti. Saya akan mengatur seseorang untuk menangani masalah sepele ini, sehingga Anda tidak membuang-buang waktu Anda, Sally menyarankan, kembali ke dunia nyata karena mengingatnya. Baiklah, Leon mengangguk. Sekarang setelah dia membeli villa itu, dia, Cynthia, dan Ruth harus keluar untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan mengatur kamar, mempersiapkan masa menginap mereka malam ini. Hal ini tentu akan memakan banyak waktu. Kesediaan Sally untuk mengatur seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan adalah hal yang dia butuhkan. Dia tidak bisa meminta lebih banyak. Leon berpikir sejenak dan kemudian berbicara, Cynthia, berikan kartu identitasmu kepada Nona Summers. Biarkan dia mentransfer properti itu ke namamu. Dia menggunakan nama samaran, Half Wolf, di depan Sally untuk menyembunyikan identitasnya. Jika dia menyerahkan KTP-nya sekarang, itu akan mengungkap fakta bahwa dia sengaja menyembunyikan nama aslinya, yang tidak pantas. Jadi, dia memutuskan agar properti itu dialihkan ke atas nama Cynthia. Ini akan mempunyai efek yang sama. Baiklah Nona Summers, ini KTP saya, jawab Cynthia dan menyerahkan KTP miliknya kepada Sally. Tuan Wolf, kalau tidak salah, Nona Sir seharusnya menjadi pacar Anda, bukan? Mengambil kartu identitas Cynthia, Sally sepertinya mendapat pencerahan. Dalam pencampurannya, Leon mentransfer sebuah villa senilai 600.000 hingga 700.000 kepada Cynthia menunjukkan hubungan yang mendalam, kemungkinan besar sebagai pasangan atau bahkan sebagai suami dan istri. Masuk akal jika Leon membeli villa itu untuk tinggali bersama Cynthia dan Ruth. Jika Cynthia bukan pacarnya, bagaimana mungkin pria seperti Leon bisa hidup santai bersama dua wanita cantik yang memukau? Itu terlalu aneh. Leon menjawab, ingin menyangkalnya tetapi merasa itu tidak pantas. Tak dipungkiri juga terasa salah. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Tuan Wolf, pacar Anda sungguh cantik. Kecantikannya tak tertandingi di wilayah kami. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Sally dengan memuji kecantikan Cynthia yang menakjubkan. Mendengar pujian tersebut, Cynthia pun ikut gembira. Sebelumnya, dia mewaspadai Sally karena pertanyaannya yang penuh rasa ingin tahu dan menanyakan persahabatannya dengan Leon. Namun kini, dengan pujian Sally, Cynthia merasakan kepuasan yang luar biasa. Kewaspadaannya hilang, dan niat baik terhadap Sally melonjak. Nona Summers, saya punya pertanyaan untuk Anda. Villa ini memiliki lokasi dan lingkungan yang bagus. Mengapa Anda menjualnya? Melihat Sally salah paham antara dirinya dan Cynthia, Leon tak mau berlarut-larut dan langsung mengalihkan topik. Bab 3035. Bab 3035. Yah, mendengar pertanyaan Leon, Sally teringat sesuatu yang tidak menyenangkan. Senyumannya membeku, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Nona Summers, ada apa? Apakah ada sesuatu yang enggan Anda sampaikan? Jika Anda merasa tidak nyaman untuk berbaur, anggap saja saya tidak pernah bertanya, dan menyadari ketidaknyamanannya, Leon segera mengganti topik pembicaraan. Villa ini adalah hadiah dari kakek saya ketika saya lulus universitas.
Saya pindah dari rumah keluarga saya untuk tinggal di sini dan berencana untuk memulai bisnis saya sendiri. Tetapi kemudian, orang tua dan kakak laki-lakiku mengalami kemalangan. Mereka dirugikan oleh pelaku kejahatan. Summers tidak memiliki ahli waris langsung yang tersisa, jadi kakekku memintaku untuk kembali dan mengambil alih bisnis keluarga. Sally menghela nafas, dia dipenuhi kesedihan dan kesedihan yang mendalam. Sejak dia pindah kembali ke keluarganya, villa itu dibiarkan kosong. Dia menyimpannya selama ini tanpa ada gunanya sampai sekarang. Secara kebetulan, itu dijual ke Leon. Jadi, Leon terkejut dengan penjelasannya, akhirnya mengerti kenapa Sally bereaksi begitu aneh tadi. Nona Summers, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengungkit masa lalumu. Mohon maafkan aku. Leon meminta maaf dengan tulus, merasa cukup menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang mencongkel. Tidak apa-apa. Lagi pula, semuanya sudah berlalu sekarang, dan pelakunya telah diadili beberapa waktu lalu. Balas-balas dendam mendalam orang tua dan saudara laki-lakiku akhirnya terbalas. Aku yakin jiwa mereka kini bisa beristirahat dengan tenang. Sally berduka atas kesedihannya, memaksakan senyum tipis. Senyumannya membawa air mata namun juga rasa lega karena telah membalas kematian orang-orang yang dicintainya. Itu terdengar baik. Melihat dia tidak keberatan, Leon merasa lega. Namun, satu-satunya penyesalan adalah saya tidak tahu siapa pahlawan yang membalaskan dendam orang tua dan saudara laki-laki saya. Jika saya mengetahui atau memiliki kesempatan untuk bertemu pahlawan itu di masa depan, saya pasti akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apa yang telah saya lakukan. Mereka melakukannya untuk keluarga kita. Sally berkata dengan menyesal, sedikit kekecewaan di wajahnya. Apa, kamu tidak tahu siapa yang membunuh pelakunya? Leon terkejut. Tidak, aku tidak melakukannya. Orang tua dan saudara laki-lakiku terjebak dalam kelainan mengenai harta karun dan dibunuh oleh salah satu dari 8 penjahat, Raja Iblis. Baru-baru ini, menurut pengumuman dari Korps Naga di wilayah tengah, Raja Iblis dibunuh oleh seorang ahli dari Korps Naga di wilayah selatan. Tapi aku tidak tahu pasti siapa yang membunuh Raja Iblis, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu mereka. Sally menggelengkan kepalanya. Apa, orang yang membunuh orang tua dan saudara laki-lakimu adalah Raja Iblis? Mendengar ini, Leon, bersama Cynthia dan Ruth, semuanya terkejut dengan paparan Sally. Terutama Leon, karena dialah yang telah membunuh Raja Iblis saat itu. Namun, untuk menghindari terungkapnya identitas aslinya, Korps Naga di wilayah tengah telah mengakui akta tersebut kepada Korps Naga di wilayah selatan. Saat ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyebabkan kematian orang tua dan saudara laki-laki Sally adalah Raja Iblis. Dan pahlawan yang dibicarakannya tidak lain adalah dirinya sendiri. Kebetulan sekali, untuk sesaat, bahkan orang seperti dia, yang telah mengalami badai yang tak terhitung banyaknya, dibuat bingung oleh kebetulan ini. Ya itu benar. Saya harap saya bisa bertemu Sally pahlawan itu dengan hati yang dipenuhi rasa terima kasih dan kekaguman yang tak ada habisnya terhadap pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis. Bagaimanapun juga, Raja Iblis adalah penjahat peringkat ketiga, yang memiliki keterampilan mendalam dan telah mencapai tingkat mahakuasa tingkat lanjut. Jika bukan karena pahlawan itu, Summers, dengan kekuatan mereka yang terbatas, tidak akan pernah bisa membalas dendam orang tua dan saudara laki-lakinya, tidak peduli berapa lama mereka mencoba. Ini menunjukkan betapa bersyukur dan hormatnya dia kepada pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis. Bab 3036. Bab 3036. Yah, Leon tersentak dan membuka mulutnya dengan ragu-ragu. Dari ekspresi antisipasi di wajahnya, dia tahu bahwa Sally ingin bertemu dengan orang yang menjatuhkan Raja Iblis. Namun, Leon tidak bisa mengambil risiko mengungkap identitasnya dan tidak bisa membayangkan bahwa dialah yang melenyapkan Raja Iblis. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-katanya. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Itu menarik, kebetulan sekali. Cynthia dan Ruth melirik Sally dan kemudian ke Leon. Saat Leon melawan bos selatan untuk pertama kalinya, mereka berdua hadir dan melihat Leon melenyapkan Raja Iblis. Oleh karena itu,
Leon entah bagaimana membalas dendam Sally tanpa dia sadari. Nona Sir, Nona Collins, apa yang menarik? Sally bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu bahwa pahlawan yang melenyapkan Raja Iblis sedang berdiri tepat di depan matanya, atau dia akan sangat gembira. Tidak ada apa-apa. Cynthia dan Ruth sama-sama menenangkan kepala. Karena Leon menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya, mereka berdua tidak akan melawan keinginannya. Oh, Tuan Wolf, saya baru saja kehilangan sopan santun ketika mengingat hal-hal tentang orang tua dan saudara laki-laki saya. Maaf karena terus mengoceh. Mohon maafkan saya. Sally tidak menyadari ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimanapun, dia berasumsi bahwa pahlawan yang menjatuhkan Raja Iblis adalah seorang seniman bela diri tangguh dari wilayah selatan Korps Naga. Leon, Cynthia, dan Ruth, di sisi lain, hanyalah pengusaha berbakat dari wilayah barat, menjadikan mereka tidak memiliki pemahaman tentang siapapun yang mengalahkan Raja Iblis. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Leonlah yang melakukannya. Tidak apa-apa, Leon tersenyum. Ketika dia mengalahkan Raja Iblis dan penjahat lainnya, dia hanya ingin menghilangkan ancaman terhadap rakyat jelata. Dan sekarang, setelah mengetahui bahwa dia secara tidak sengaja membalas dendam kepada keluarga Sally dan betapa bersyukurnya Holly, dia sekali lagi menyadari betapa berartinya tindakan heroiknya. Hal ini semakin menegaskan pemikirannya untuk melenyapkan Brahma. Tuan Wolf, ini sudah larut dan saya harus melaporkan kembali ke keluarga saya. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh dan akan pergi sekarang. Dengan itu, Sally mengucapkan selamat tinggal pada mereka bertiga dan pergi sambil menonton. Segera, hanya Leon, Cynthia, dan Ruth yang tersisa di mansion. Leon, kenapa kamu tidak memberitahu Nona Summers bahwa kamu membunuh Raja Iblis? Cynthia dan Ruth bertanya. Tidak perlu. Terlalu banyak orang yang terlibat. Selain itu, meskipun aku mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin tidak mempercayaiku, kata Leon. Bab 3037. Bab 3037. Yah, kamu benar. Cynthia dan Ruth mempertimbangkan kata-katanya dan menyadari bahwa dia benar. Raja Iblis adalah seorang seniman bela diri di negara mahakuasa tingkat lanjut dan Leon masih muda. Jika dia memberitahu orang lain bahwa dia membunuh Raja Iblis tanpa bukti apapun, tidak ada yang akan mempercayainya dan masalahnya hanya akan bertambah buruk. Tidak ada gunanya melakukan hal itu. Cynthia, Ruth, ayo pergi. Kita akan berbelanja dan menetap di sini, kata Leon. Tentu, kata mereka. Dengan itu, ketiganya meninggalkan rumah besar dan pergi berbelanja. Malam itu, ketiganya membeli kebutuhan rumah tangga dan merapikan kamar mereka sebelum menetap. Selain itu, mobil mereka rusak parah dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Mason mengirimkan mobilnya ke bagian pemeliharaan dan berkumpul kembali dengan mereka sesuai dengan alamat web yang diberikan Leon. Dalam 2 hari berikutnya, Leon dan yang lainnya perlu membeli furnitur dan peralatan rumah tangga selain kebutuhan sehari-hari. Mereka mengurusnya dan membersihkan seluruh rumah. Sementara itu, mobilnya sudah diperbaiki dan Mason mengemudikannya kembali. Tetap saja, 1 mobil tidak akan cukup dan Leon tidak kekurangan uang, jadi dia membeli 2 mobil mewah lagi. Dengan itu, semuanya beres. Pada pagi hari ketiga, Leon menelepon Sally dan bermaksud membeli beberapa batu giok darinya untuk membuat lingkaran pengumpul energi. Menurut alamat yang dia berikan, Leon meninggalkan mansion bersama Cynthia dan Ruth. Mason bertanggung jawab untuk mengemudi dan menuju mereka ke area dunia maya. Di dalam toko bernama Treasure Hunt di area dunia. Ini adalah toko di bawah Summers dan salah satu toko terbesar yang menjual batu giok di daerah tersebut. Ketika Leon tiba, dia melihat Sally di belakang toko dan dia bersama Lucian bersama 2 penjaga. Tuan Wolf, kita bertemu lagi. Silakan duduk. Sally ramah dan menyapa mereka dengan senyuman. Setelah berbasa-basi singkat, mereka masing-masing mengambil tempat duduk. Nona Summers, saya datang untuk membeli beberapa potong batu giok berkualitas baik. Saya akan merepotkan Anda untuk itu, kata Leon sambil tersenyum. Tentu saja, kata Sally. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lucian menyela. Nak,
Sally dan aku datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang penting. Jika kamu hanya ingin membeli beberapa potong batu giok murah, kamu bisa pergi ke daerah pajangan untuk melakukannya. Mengapa kamu membuang-buang waktu kami hanya untuk masalah sepele seperti ini? Katanya dengan tidak senang. Ketika Leon membeli rumah itu, dia membuktikan bahwa Lucian salah. Pada akhirnya, Sally bahkan menawarkan diskon 20% dan menjual rumah itu kepada Leon dengan harga murah. Hal ini menyebabkan Lucian membenci dan iri pada Leon. Leon menyebutkan bahwa dia ingin membeli beberapa batu giok kelas bawah untuk aksesoris. Namun, dia menghubungi Sally dan membuang-buang waktu mereka untuk beberapa hal besar. Bab 3038. Bab 3038. Lucian, ada apa denganmu? Tuan Wolf adalah temanku. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Ekspresi Sally menjadi gelap dan menegur Lucian. Dia menjual rumah itu kepada Leon dengan harga lebih murah karena dia memperhatikan bahwa Leon dan teman-temannya semuanya adalah orang-orang berbakat. Dia ingin membangun ikatan dengan mereka karena mereka pada akhirnya akan tumbuh menjadi orang-orang yang dapat membantu musim panas. Butuh banyak usaha untuk memenangkan hati mereka namun Lucian menghina Leon. Jika Leon dan yang lainnya marah dengan hal ini, semua usahanya akan sia-sia. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sally, sumber daya yang kita temukan dari wilayah utara beberapa hari yang lalu telah tiba. Kita harus cepat dan mengatur semuanya daripada membuang-buang waktu untuk anak ini. Lucian berkata dengan keras kepala. Saya bisa mengatur dan mengatur stoknya nanti. Jangan khawatir, Sally mengejek. Tapi, Lucian enggan menyerah. Dia membuka mulut untuk berbicara tetapi langsung disela oleh Sally. Cukup, aku tahu apa yang kulakukan dan kamu tidak berhak menceramahiku. Sally berkata dengan dingin. Tapi, baiklah. Melihat dia mengambil keputusan, Lucian khawatir akan membuatnya marah dan teringat. Nona Summers, karena ada urusan penting yang harus Anda tangani hari ini, saya tidak akan memperpanjang masa sambut saya. Saya akan pergi ke toko lain saja. Leon berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dia datang untuk membeli batu giok untuk Energy Gathering Circle. Selain menuntut kualitas dan ukuran tertentu, dia tidak memperdulikan cara ukirannya. Mengingat tuntutannya, tidak masalah kemana dia pergi untuk membeli. Karena Sally dan Lucian sedang sibuk, dia bisa saja pergi ke toko lain daripada tetap di sini untuk menangani pelanggaran dari Lucian. Tuan Wolf, mohon tetap di sini. Maafkan sepupu saya karena permintaan kasar. Saya meminta maaf atas namanya. Mohon temukan dalam hati Anda untuk memaafkannya. Sally berdiri dan meminta maaf dengan tulus. Ekspresi Lucian menjadi gelap. Meskipun Leon bukan orang biasa karena dia membeli sebuah rumah besar seharga 9 juta, ini dianggap jumlah yang kecil bagi Summers. Sebagai garis keturunan seniman kuno bela diri di wilayah tengah, total kekayaan keluarga mereka melebihi miliaran dan bahkan jika Leon mampu membeli rumah mewah seharga 9 juta, dia tetap bukan siapa-siapa. Namun, Sally tetap sopan dan hormat terhadap Leon dan bahkan meminta maaf padanya. Ini terasa seperti sebuah penghinaan bagi Lucian. Dia tidak mengerti mengapa dia melakukan ini dan merasa marah sekaligus pasrah. Sally adalah putri tertua yang tidak menikah dari keturunan pertama dan bertanggung jawab menangani bisnis keluarga, menjadikannya lebih berkuasa dari dirinya sendiri. Karena Sally berpihak pada Leon, Lucian hanya bisa menelan harga dirinya meski merasa kecewa. Bab 3039. Bab 3039. Anda terlalu baik, Nona Summers. Leon mengerutkan kening dan menahan diri agar tidak pergi. Meskipun Lucian kejam dan Leon tidak menyukai sikap arogannya, Sally memperlakukannya dengan baik dan dia memiliki kesan yang baik padanya. Karena Sally meminta maaf dengan tulus, Leon tidak bisa pergi dan untuk menghormatinya, dia memutuskan untuk mengabaikan Lucian dan kembali ke tempat duduknya. Tuan Wolf, apa yang kamu cari di sini? Sally santai dan bertanya. Oh, saya membutuhkan 18 batu giok bening dan batu giok bening berkualitas tinggi yang lebih besar dan beratnya setidaknya 3 kg, kata Leon. Lingkaran pengumpulan energi dan lingkaran konvergensi energi berbeda. Meskipun keduanya membutuhkan 18 keping batu giok,
persyaratan untuk bagian tengahnya berbeda. Konvergensi energi tidak membutuhkan batu giok berkualitas tinggi sesuai ukurannya. Namun, lingkaran pengumpulan energi diperlukan untuk mengumpulkan energi spiritual dari gunung dan mengarahkannya ke rumah besar. Oleh karena itu, kebutuhan akan bagian tengahnya tinggi. Itu harus sebening es atau jernih, dan semakin besar semakin baik. Lingkaran pengumpulan energi yang dia bangun di perkebunan perairan surgawi mengarahkan energi spiritual dari gunung ke rumah besar dan dibangun dengan batu giok ungu yang menghancurkan raksasa. Dia sekarang berencana untuk membangun lingkaran pengumpulan energi lain di rumah baru dan oleh karena itu membutuhkan batu giok berkualitas tinggi sebagai pusat lingkaran. Namun, batu giok ungu kehancuran berukuran besar terlalu langka dan tidak dapat dibeli hanya dengan uang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membeli batu giok bening berkualitas tinggi dengan berat 3 hingga 4 kg dan itu sudah cukup. Apakah Anda ingin 18 keping batu giok bening dan 1 batu giok bening berkualitas tinggi? Tuan Wolf, apakah Anda mempermainkan saya? Sangat terkejut. Tentu saja, Lucian juga sama terkejutnya. Mereka berdua mengira Leon akan membeli beberapa batu giok murah untuk hiasan Om. Yang membuat mereka bingung, Leon meminta batu giok bening berkualitas tinggi bersama dengan 18 batu giok bening. Ini tidak nyata karena batu giok bening adalah kualitas terbaik antara semuanya dan bahkan batu giok biasa pun akan berharga ratusan ribu hingga jutaan, belum lagi batu giok dengan kualitas lebih tinggi. 18 batu giok bening harganya sekitar 30 juta dan batu giok bening berkualitas tinggi dengan berat 3 kg atau lebih juga harganya sama besarnya, jadi jumlah ini akan berjumlah cukup besar. Bab 3040. Bab 3040. Saya tidak bercanda, Nona Summers, saya mengerti bahwa batu giok bening yang lebih besar sulit ditemukan, tetapi saya berharap Anda dapat menemukan satu untuk saya. Selama harganya tidak konyol, saya dapat menerimanya, kata Leon. Dia tahu bahwa batu giok bening dapat dengan mudah dibeli dan tidak sulit baginya untuk membeli 18 batu giok bening di sini atau di toko lain. Namun, yang berukuran lebih besar sulit didapat dan hanya bisa terjadi karena keberuntungan. Sementara itu, musim panas adalah pedagang batu giok yang memiliki banyak toko selain perburuan harta karun. Jika Sally setuju untuk membantu, itu akan membuat menemukan batu giok yang lebih besar lebih mudah daripada dia pergi dari satu toko ke toko lain. Inilah alasannya dia meminta bantuannya. Jika tidak, dia hanya akan membeli di konter atau pergi ke toko lain yang lebih besar daripada mengganggu Sally. Sally dan Lucian sama-sama terkejut. Meskipun keluarga Summers memiliki kekayaan bersih miliaran dolar, sebagian besar kekayaan mereka tetap dalam bentuk real estate, dan memiliki uang tunai sebesar 50 hingga 60 juta dolar merupakan suatu tantangan. Namun, Leon berniat menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli 18 batu giok bening dan batu giok lain yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi. Ini begitu nyata sehingga tak satu pun dari mereka akan mempercayainya, mereka tidak melihatnya sendiri. Bung, batu giok ini berjumlah setidaknya 50 juta. Bisakah kamu mengeluarkan uang sebanyak itu? Lucian tersadar dan menyapa Leon dengan nada mengejek. Dia berasumsi bahwa Leon adalah orang biasa dan cukup mengejutkan bahwa Leon menghasilkan 9 juta untuk membeli rumah Sally. Lucian menolak untuk percaya bahwa orang biasa seperti Leon mampu membayar 50 juta kecuali ada keajaiban. Itu hanya 50 juta. Selama Anda menemukan batu giok itu untuk saya, uang tidak menjadi masalah, kata Leon. Kamu benar-benar membuatnya terdengar mudah, siapa yang tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau hanya berbohong. Jika kita membuang-buang waktu untuk menemukan batu giok dan kamu tidak mampu berinvestasi, usaha kita semua akan sia-sia. Lucian memabukkan. Dia tahu bahwa menemukan 18 batu giok bening akan mudah bagi musim panas, tetapi menemukan batu giok bening dengan berat lebih dari 3 kg dengan kualitas bagus sangatlah sulit. Seringkali, seseorang harus mendapatkannya melalui perjudian batu atau pedagang. Jika Summers menghabiskan harga tinggi untuk membeli batu giok yang cocok dan Leon gagal membayar, pembayaran 10 ini hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga mereka dan akan menghabiskan banyak uang bagi mereka.